Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Anjani, NIM 22190019. Saya dari kelas 22 3B25 ingin mempresentasikan upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19 Coronavirus Disease 2019. Coronavirus. Satu penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. 2. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. 3. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Betacoronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa filomorfik dan berdiameter 60-140 nm. 4. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarutan lemak lipid solvent seperti etanol 75%, etanol disinfektan yang mengandung klorin, asam proksiasetat, dan kloroform kecuali klorhexidin. Pokok pembahasan. 1. Pengertian COVID-19. 2. Definisi operasional ODP, PDP, probable konfirmasi. 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi. 4. Komunikasi, risik, dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. 5. Metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Perbedaan karakteristik ada 3. SARS, MERS-CoV, flu burung A, H5N1, dan COVID-19. Kali ini kita akan membahas COVID-19. Jenis virus, famili, genus. Untuk COVID-19, coronavirus, betacoronavirus, lineage BB. Masa inkubasi rata-rata 5 hari, bisa sampai dengan 12,5 hari. Negara pertama yang melapor 2019 Cina, Wuhan, dan Hubei. Hewan penular belum diketahui pasti, masih dalam investigasi. Transmisi belum diketahui pasti, masih dalam. Gejala dan tanda COVID-19, gangguan saluran pernapasan, ringan pneumonia, umumnya ringan 20% berat. Angka kematian 2,9%. Pengobatan dan vaksin suportif belum ada vaksin. Penetapan phage kasus di Indonesia belum ada 2019, baru ada bulan 3 di Indonesia. Nama saya Dika Pratiwi Dewanti, NIM 22190053. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menular sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter kurang lebih 5-10 m. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, mulut atau hidung, atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi,
ventilasi manual sebelum intubasi, pengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, tracheostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Gejala COVID-19: demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruang kulit. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami kepaparan. Definisi operasional istilah terbaru. 1. Kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. A. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melapor transmisi lokal. B. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau problem COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan atau PDP saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Nama saya Niar Delianda Navianti, NIM 22190185. 2. Kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 3. Kasus konfirmasi. 1. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 2. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. 1. Kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. 2. Kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. 4. Kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 riwayat kontak yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. 2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. 3. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. 4. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Penjelasan sebagaimana terlampir. 5. Pelaku perjalanan. 1. Seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri, dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. 6. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. 2. Seseorang dengan status kontak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi Prasetyo, NIM saya 22190102. Pesan yang disampaikan antara lain. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci tangan dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, hand sanitizer,
minimal 20-30 detik. 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak, dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasyankes. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Maria, NIM saya 22190125. Komunikasi publik. 1. Mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. 2. Segera memberikan informasi terbaru secara terbuka dan meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Mengelola ketidakpastian, menyediakan saluran-saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. 3. Menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. 4. Mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. 3. Menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. 4. Menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada, misalnya organisasi kemasyarakatan atau LSM misalkan, kelompok perempuan, PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat, atau penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV yang dapat digunakan untuk kelihatan masyarakat. Ini adalah cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air dan sabun secukupnya. Kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela jari-jari. Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari. Pakai teknik mengunci. Keempat, bersihkan juga bagian jempol, luar dan dalam. 5. Basahi tanganmu dengan air bersih untuk membilas sabun. 6. Keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan dengan keran air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.